Pada dasarnya, proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Di antaranya, guru merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses berhasilnya proses belajar mengajar di dalam kelas. Peran guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu sebagai demonstrator. Guru dapat diasumsikan sebagai tauladan bagi siswa dan contoh bagi peserta didik yang lain. Dua, yaitu sebagai pengelola kelas. Dan yang ketiga, sebagai media atau fasilitator. Guru sebagai pengelola kelas sangat berperan penting dalam kenyamanan kelas, memberi motivasi yang tinggi untuk siswa yang ada di dalamnya. Yang keempat, yaitu sebagai evaluator. Seorang guru harus dapat menguasai benar materi yang akan diajarkan, juga media yang akan digunakan. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Yang satu, hangat dan antusias. Dua, tantangan. Tak menggunakan kata-kata, tindakan, cara, atau kerja untuk bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat, penanaman disiplin diri. Manajemen kelas bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan berbagai faktor. Salah satunya itu pendekatan. Berbagai pendekatan tersebut adalah seperti dalam uraian berikut. 1. Yaitu pendekatan kekuasaan. Peran guru di sini adalah untuk menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Yang kedua yaitu pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelola kelas adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Yang ketiga yaitu pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan secara suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapanpun, dimanapun. 4. Yaitu pendekatan resep. Pendekatan resep ini dilakukan dengan memberi suatu daftar yang harus menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Yang kelima yaitu pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu apabila tidak bisa dicegah. Yang keenam yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peran guru dalam mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku anak didik yang kurang baik. Yang ketujuh yaitu pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional akan tercapai secara maksimal apabila hubungan antara pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan tersebut meliputi antara guru dan siswa serta hubungan antar siswa. Kedelapan yaitu pendekatan kerja kelompok. Dalam pendekatan ini peran guru adalah mendorong kelompok dan kerjasama kelompok. Pengelolaan kelas dengan proses kelompok memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang produktif. 9. Yaitu pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektis ini menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu penataan ruang kelas. Menciptakan suasana belajar yang menggairahkan perlu memperhatikan peraturan penataan ruangan kelas. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu ukuran dan bentuk kelas, bentuk serta ukuran bangku dan meja anak didik, jumlah anak didik dalam kelas, jumlah anak didik dalam setiap kelompok, dan jumlah kelompok dalam kelas. Masalah-masalah yang timbul dalam pengelolaan kelas. Keanekaragaman masalah perilaku siswa itu menimbulkan beberapa masalah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang berhubungan dengan perilaku siswa adalah yang pertama yaitu kurang kesatuan. Dengan adanya kelompok-kelompok, klik-klik, dan pertentangan jenis kelamin. Yang kedua yaitu tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok, misalnya ribut, bercakap-cakap, pergi ke sana kemari, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu reaksi negatif terhadap anggota kelompok. Misalnya ribut, bermusuhan, mengucilkan, merendahkan kelompok bodoh, dan sebagainya. Yang keempat yaitu kelas mentoleransi. Kekeliruan-kekeliruan temannya ialah menerima dan mendorong perilaku siswa yang keliru. Yang kelima yaitu mudah reaksi negatif atau terganggu, misalnya didatangi monitor, tamu-tamu, iklim yang berubah, dan sebagainya. Yang keenam yaitu moral rendah.
permusuhan agresif, misalnya dalam lembaga dengan alat-alat belajar kurang, kekurangan uang, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah, seperti tugas-tugas tambahan, anggota kelas yang baru, dan situasi yang baru, dan sebagainya. Kesimpulan, pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran. Kesimpulan sederhananya adalah pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran. Panduan mengenai pengelolaan kelas bagi seorang pengajar. Yang pertama yaitu menata ruangan kelas. Penataan ruang bertumpu pada penetapan tempat duduk siswa dengan format memudahkan siswa dalam memandang gurunya. Yang kedua yaitu mengantisipasi kondisi kelas, mengondisikan semua siswa dengan baik secara fisik maupun psikis, termasuk siswa yang terlambat masuk ke dalam kelas. Yang ketiga yaitu menetapkan aturan dengan tegas namun bersahabat. Saat ada siswa yang melakukan pelanggaran, kita harus tegas dan memberikan konsekuensi sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Yang keempat yaitu memastikan siswa tetap fokus. Beberapa siswa mungkin tidak fokus dengan materi yang kita berikan. Yang kelima yaitu serius tapi santai. Mulailah dengan mengajar dengan serius. Bila sudah berhasil mengering siswa dalam suasana demikian, atur irama pembelajaran menjadi santai, kemudian serius lagi, dan begitu seterusnya. Yang keenam yaitu jangan biarkan ada waktu tersisa yang kosong. Ada kalanya saat kita usai mengajar semua materi pelajaran, kita masih memiliki sisa waktu antara 5-10 menit. 7. Bersemangat sejak awal pembelajaran. Sejak awal pembelajaran kita perlu menunjukkan semangat yang baik untuk siswa. Yang kedelapan yaitu posisi ketika kita mengajar. Ketika mengajar, guru perlu mengatur posisi berdiri. Ini bertujuan untuk mengendalikan siswa keseluruhan.